Kasus pinjaman online yang membuat seorang nasabah nekat menghabisi nyawanya sendiri tidak hanya menjadi momok baru bagi pemerintah dalam memastikan keamanan masyarakat dari jeratan biaya pinjaman yang melambung. Namun, mengingat sudah terdapat sejumlah kasus serupa, hal ini seharusnya juga menjadi alarm bagi masyarakat untuk memahami betul bahwa pinjaman online harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kekuatan ekonomi penggunanya. Sebelum kita memutuskan pinjol atau non-pinjol, kita ingin memutuskan apakah pinjaman itu kita butuhkan atau tidak. Ingat bahwa pinjaman ini sebisa mungkin adalah pinjaman yang sifatnya mengcover kebutuhan yang sifatnya mendadak, darurat, tidak kita miliki jagaannya, itu boleh kita melakukan pinjaman. Atau pinjaman-pinjaman yang sifatnya untuk pinjaman produktif, bukan konsumtif. Sebelum melek regulasi, kita juga sebagai peminjam, kita sebagai pengguna jasa ini juga harus melek dengan kondisi keuangan yang ada. Misalnya, kita mesti sadar bahwa ketika kita melakukan pinjaman online ini, maka harusnya ada batas maksimal logikanya untuk bisa mengembalikan. Misalnya ada aturan maksimal 40% dari penghasilan kita, atau maksimal 50% lah dari penghasilan kita. Dengan demikian, kita punya kemampuan untuk melakukan pembayaran tersebut. Dengan kesadaran yang dimiliki ini, tentunya kalau dirasa bahwa pinjaman ini dirasa memberatkan, tidak bisa melakukan pengembalian, maka orang punya kesadaran untuk tidak melakukan peminjaman lewat pinjol ini. Mereka akan berusaha untuk mencari alternatif pendanaan yang lainnya yang mungkin bisa lebih tidak terlalu berisiko. Tidak hanya masyarakat, namun dalam hal ini regulasi peminjaman yang sudah diatur antar pemerintah dengan perusahaan pinjaman online juga perlu ditegakkan. Kalau melihat regulasi, ini memang ada lebih dari 100 pinjaman online sudah mendapatkan izin dan terdaftar oleh OJK. Dan oleh karena itu, memang pastinya sudah ada aturan pengawasan yang ada. Sekarang tinggal bagaimana aturan dan pengawasan yang ada ini ditegakkan oleh pinjol tersebut. Dan tentunya ini merupakan sebuah bisnis, mereka selalu berusaha untuk meyakinkan nasabahnya tertarik dengan pinjaman yang ada. Unfortunately, ternyata memang informasi yang disampaikan tidak transparan. Bunganya rendah, tetapi biaya layanan atau jasa aplikasi yang sangat tinggi, yang pada akhirnya memberatkan. Ini memang harus diwaspadai dan menjadi kesadaran bagi masyarakat dan para peminjam atau pengguna jasa keuangan pinjol ini.